wabarakatuh. Saya Aisyah Uswatun Hasanah, KTM NIM kunang 2341110102075, kelas 1 KPIC. Di sini saya akan menerangkan materi tentang sejarah Islam di Banyumas. Poin-poin pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama sejarah datangnya Islam di Banyumas, yang kedua masyarakat Banyumas pra-Islam, yang ketiga perkembangan masyarakat Banyumas. Pertama, sejarah datangnya Islam di Banyumas. Selain di Arab, agama Islam sangat berkembang dan sukses di dalamnya. Ini disebabkan karena pembawaannya tidak berbenturan dengan kondisi struktural masyarakatnya. Begitu juga Islam masuk ke Pulau Jawa, tepatnya di Banyumas, mempunyai jalan atau sejarah tersendiri. Islam masuk ke Banyumas dibawa oleh Syekh Makdum, wali dari Demak, dan sengaja untuk datang ke sana pada abad ke-15. Beliau diutus oleh Raden Patah untuk menyebarkan Islam di Banyumas dengan syarat tidak dengan kekerasan, tetapi menggunakan jalan damai dalam lingkup ini. Kedatangan agama Islam di Kabupaten Banyumas diperkirakan sejak abad ke-15. Hal ini terbukti dengan adanya Masjid Sakatunggal di Desa Cikakak, Kecamatan Wangon. Pada tiang utama masjid tertulis angka hijaiyah 1228 yang menunjukkan angka berdirinya Masjid Sakatunggal. 1228 Hijriah apabila dikonversikan ke dalam kalender Masehi akan menjadi 1824. Pada tahun 1824 Masehi merupakan masa kerajaan Singosari atau 5 tahun sebelum kerajaan Majapahit berdiri. Masjid tersebut dibangun oleh Mbah Mustolih beserta para santrinya yang menyiarkan dakwah Islam. Makam Mbah Mustolih terletak di jauh dari Masjid Sakatunggal. Di area dan makam terdapat banyak kera atau monyet yang selalu berkerumun menyambut orang yang datang ke sana. Kondisi kehidupan keagamaan saat itu susah ditemukan jejaknya karena tidak ada dokumen atau peninggalan yang dapat dijadikan petunjuk selain angka Arab tertulis 1228 di tiang utama. Di samping itu, bila memang masjid itu berdiri pada tahun 1228, maka saat itu wilayah Banyumas ada di bawah kekuasaan Kerajaan Singasari yang merupakan kerajaan Hindu-Buddha. Hal lain yang menarik adalah hingga saat ini Masjid Sakatunggal menjadi pusat kegiatan Islam ABG yang memiliki keyakinan dan ritual sendiri. Demikian pula di Banyumas terdapat banyak ulama atau tokoh yang memiliki peran penting, yaitu sebagai berikut. Pertama, Syekh Makdum Wali. Untuk melihat masuknya Islam di Banyumas tidak dapat dilepaskan dari Kesultanan Demak. Pangeran Senopati Mangkubumi adalah gelar yang diberikan Sultan Demak kepada Raden Banyak Belanak sebagai penguasa Kadipaten Pasir Luhur karena bersedia memeluk agama Islam dan mendukung penyebaran agama Islam. Adipati Raden Banyak Belanak adalah putra dari Raden Banyak Kesumba yang merupakan adipati sebelumnya. Raden Banyak Kesumba memiliki 2 orang putra, yaitu Raden Banyak Belanak dan Raden Banyak Geleh. Pada tahun 1469, Raden Banyak Belanak diangkat menjadi Adipati Pasir Luhur menggantikan ayahnya. Sedangkan adiknya diangkat menjadi Patih Pasir Luhur. Pada tahun 1472, Sultan Demak memerintahkan Patih Hedin, Patih Husain, dan Pangeran Makdum Wali untuk mengislamkan Pasir Luhur dengan opsi damai atau opsi menaklukkan. Artinya, apabila Adipati Pasir Luhur tidak mau diajak memeluk agama Islam secara damai atau sukarela, maka akan dilakukan penyerangan oleh tentara Demak.
Yang kedua, Syekh Abdus Somad atau Mbah Jombor. Syekh Abdus Somad adalah salah satu ulama penyebar agama di Banyumas. Walaupun tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun ada petunjuk bahwa Syekh Abdus Somad hidup pada abad ke-16 Masehi, di mana saat itu putra Syekh Abdus Somad yang bernama Hasanuddin menikah dengan putri Adipati Joko Kaiman. Syekh Abdus Somad adalah bangsawan dari Cirebon yang dari silsilah ayahnya merupakan keturunan Prabu Siliwangi. Sementara dari 186 silsilah ibunya bila dirunut akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun merupakan keturunan Raja Pajajaran dan berpulang meneruskan sebagai pejabat di Kerajaan Pajajaran, namun Syekh Abdus Somad lebih memilih menjadi santri dan bercita-cita dapat menyiarkan agama Islam. Selanjutnya, masyarakat Banyumas pra-Islam. Sejak awal berdiri, Banyumas adalah sebuah kadipaten atau wirasabah dan pasir luhur yang menjadi bagian dari beberapa kerajaan besar di Jawa. Namun, karena secara geografis posisinya berada jauh dari pusat pemerintahan serta dibatasi oleh pegunungan, menjadikan Banyumas seperti terisolir dari wilayah-wilayah lainnya. Apabila pada umumnya daerah di wilayah Jawa Tengah memiliki karakter dengan ungguh-ungguh, tata krama, serta basa-basi yang tinggi, maka Banyumas justru kebalikannya. Banyumas memiliki beberapa keunikan yang mempresentasikan karakter masyarakat Banyumas, antara lain cowak atau suka berbicara keras, bolak atau membicarakan sesuatu seolah-olah serius, apa adanya dan humoris, dablok atau berkelakar, ajiban atau adanya reaksi spontan saat ada keuntungan atau terpenuhi keinginannya, dobos atau berebut bicara saat mengemukakan idenya, banyol atau bersenda gurau, dopok atau mengeluarkan unek-unek. Sebelum Islam masuk, masyarakat Banyumas dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu-Buddha yang ditandai dengan kuatnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan kepada makhluk halus atau roh nenek moyang. Pemujaan atau permohonan dalam animisme dipercaya sebagai perlindungan diri agar dapat hidup dengan nyaman dan beruntung. Sementara dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda tertentu yang diyakini memiliki kekuatan gaib. Hal ini dibuktikan dengan kebanyakan ritual-ritual dilakukan secara berkala dalam kehidupan masyarakat Banyumas yang menjadi budaya. Kepercayaan atau agama masyarakat Banyumas sangat dekat dengan ritual-ritual dan budaya lokal. Agama menjadi fenomena universal dalam hidup manusia yang berkaitan dengan kehidupan di sekitarnya. Agama pun menjadi satu dalam ranah kebudayaan masyarakat yang berkembang, sehingga akan sulit untuk membedakan antara agama atau kepercayaan dengan budaya yang dimilikinya. Agama asli atau kepercayaan masyarakat menjadi nilai budaya yang paling mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sistem animisme dan dinamisme menjadi inti kebudayaan mereka dan semakin subur saat agama Hindu-Buddha hadir membawa budaya-budaya India. Hingga saat ini, karakteristik budaya masyarakat Banyumas tetap bertahan menjadi budaya lokal yang khas. Biarpun hadir agama atau kepercayaan baru, budaya tersebut terus dilestarikan seolah enggan untuk ditinggalkan. Selanjutnya, perkembangan Islam di Banyumas. Perkembangan Islam pada masyarakat Jawa memiliki keunikan baik keyakinan maupun amalan-amalan ibadah yang dilakukan. Akulturasi agama dan budaya masyarakat membentuk ajaran agama yang berpihak pada budaya dan kearifan lokal. Agama yang dianut masyarakat akan berkaitan dengan kultur, adat budaya, dan lingkungan sekitarnya.
Agama Hindu-Buddha yang telah tertanam lama pada masyarakat Banyumas sangat mempengaruhi penyebaran agama Islam di sana. Proses asimilasi dan akulturasi menyertai kehadiran Islam di Banyumas. Ada hubungan yang harmonis antara agama Islam dan kebudayaan sebelumnya yang telah ada. Sehingga agama Islam harus dipahami sebagai fenomena keagamaan dalam berbagai bentuk seperti praktik, pengalaman, simbol, benda, tempat, ataupun cerita-cerita yang berkembang. Pemahaman keagamaan masyarakat terus berkembang seiring dengan perjalanan hidup manusia sebagai entitas. Kepercayaan terhadap Tuhan Sang Pencipta, agama dibutuhkan untuk membangun relasi positif dengan Tuhan sehingga menimbulkan kedekatan, ketenangan, atau kenyamanan pemeluknya sebagai ritual-ritual keagamaan. Agama Islam di Jawa berkembang dengan karakter unik, di mana konsep ide, keyakinan, dan ritual yang beragam atau berbeda dengan yang lainnya. Sebagian besar masyarakat memang beragama Islam, namun warisan budaya yang diyakini akan menentukan hidup mereka menjadi bagian dalam kehidupan. Hasilnya adalah agama dijalankan di saat bersamaan, budaya turun-menurun juga dipertahankan. Islam di Jawa pun menampilkan identitas religiusitas yang khas. Secara umum, Islam di Jawa dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yakni Islam santri yang menganut agama Islam secara murni dan Islam kejawen atau disebut juga Islam Jawi atau Islam Abangan yang menjalankan Islam dengan memadukan budaya sebelumnya. Demikian pula dengan Islam di Banyumas, gerakan dakwah dilakukan berbagai cara dan pendekatan dari waktu ke waktu terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Menuju gerakan baru yang lebih variatif dan dinamis, dakwah tidak lagi hanya ditemukan saat peringatan Hari Besar Islam atau saat bulan Ramadan saja, namun dapat ditemukan dengan mudah secara rutin baik pada majelis taklim, masjid, atau tempat-tempat lainnya. Perkembangan Islam di Banyumas terus meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas dapat dilihat dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemahaman agama dalam kehidupan ataupun kegiatan keagamaan yang semakin banyak dan semakin ramai. Kesadaran beragama yang semakin meningkat pada masyarakat Banyumas tentunya merupakan hal positif baik bagi individu yang bersangkutan maupun masyarakat secara keseluruhan. Islam dapat berkembang dalam masyarakat Banyumas dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok besar, yaitu Islam tradisional dan Islam modern, yang membentuk tipologi agama Islam di Kabupaten Banyumas. Yang pertama, Islam tradisional, meliputi Islam kejawen. Islam kejawen, istilah tradisional sering dikaitkan dengan segala sesuatu masa lalu yang bersifat kuno. Islam tradisional bersama dengan ritual keagamaan yang diyakini memiliki nilai-nilai luhur dan diwariskan oleh nenek moyang secara turun-temurun. Selanjutnya ada Islam Aboge. Islam Aboge adalah singkatan dari Alif Rebu Wage. Islam Aboge adalah salah satu aliran agama yang berkembang di Jawa yang berpusat di Banyumas dan Purbalingga. Selain beberapa daerah di Jawa Tengah, aliran ini berkembang di beberapa daerah di Jawa Barat. Selanjutnya Islam Tarekat. Kata tarekat merupakan transliterasi dari bahasa Arab tarikoh yang artinya jalan. Tarekat merujuk kepada aliran-aliran sufisme atau dunia tasawuf. Tarekat merupakan jalan atau metode yang akan membimbing seseorang untuk mengarahkan hidupnya agar dapat lebih mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Selanjutnya, Islam kampung. Islam kampung adalah sebutan bagi Islam yang berkembang di daerah pelosok pedesaan. Dalam Islam kampung, ajaran Islam diperoleh dari kiai-kiai kampung baik.
Selanjutnya Islam modern. Modern adalah kebalikan dari tradisional jika masyarakat tradisional melestarikan tradisi dan budaya leluhur secara turun-temurun, maka dalam kehidupan modern masyarakatnya lebih membuka terhadap budaya asing atau teknologi yang berkembang di sekitarnya. Islam modern meliputi Islam Puritan. Islam Puritan, kelompok Islam Puritan adalah mereka yang memahami Islam beserta peraturan di dalamnya berdasarkan interpretasi harfi murni yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Selanjutnya ada Islam moderat. Islam moderat adalah Islam yang paling banyak diterima oleh masyarakat modern. Bahkan Indonesia disebut sebagai negerinya kaum muslim moderat. Islam moderat di Indonesia merupakan komunitas muslim yang menekankan kehidupan normal dengan mengaplikasikan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulannya, Islam hadir sebagai agama dakwah, artinya seorang muslim memiliki kewajiban untuk menyiarkan agama Islam sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Intensitas dakwah akan mempengaruhi maju mundurnya Islam. Semakin sering dakwah yang dilakukan, maka semakin baik pemahaman keagamaan masyarakat. Pemahaman secara komprehensif, holistik terhadap dinamika perkembangan agama Islam di Banyumas. Perkembangan agama Islam di Banyumas memiliki dinamika dan karakteristik unik di mana konsep, ide, keyakinan, dan ritual yang berbeda dengan daerah lainnya. Secara kuantitas, jumlah pemeluk agama Islam terus bertambah termasuk jumlah masjid dan musola, namun keberadaan budaya dan tradisi lokal sangat mempengaruhi bagaimana Islam berkembang dalam kehidupan masyarakat sehingga melahirkan tradisi-tradisi Islam masyarakat Banyumas yang merupakan hasil akulturasi Islam dengan budaya lokal seperti selamatan dan tolak bala. Islam di Banyumas secara umum dapat diklasifikasikan dalam dua kelompok, yaitu Islam tradisional dan Islam modern, di mana keduanya membentuk tipologi Islam di Kabupaten Banyumas, yaitu Islam Kejawen, Islam Tarekat, Islam Kampung, Islam Puritan, dan Islam modern. Sekian paparan materi dari saya. Banyak salah, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.